Oke, selamat berjumpa lagi para pemirsa Tribun Sumsel yang saya cintai. Hari ini berjumpa dengan saya Dr. Fahmi, spesialis andrologi dalam rubrik segala sesuatu tentang kesehatan seksual pria. Jadi kalau kita membahas kesehatan seksual pria, salah satu komponen dari kesehatan seksual pria itu adalah kemampuan pria untuk melakukan hubungan seksual. Ya, jadi apabila kita kaitkan dengan hubungan seksual, maka nanti kita akan berbicara dengan mengenai hubungan suami istri. Nah, hubungan suami istri itu sendiri merupakan sesuatu yang sangat krusial dalam suatu rumah tangga. Kadang dianggap sepele, namun bukan tidak mungkin bisa menjadi penyebab keretakan dalam suatu hubungan rumah tangga. Jika kita bicara hubungan seksual, maka hubungan seksual itu memiliki dua fungsi. Yang pertama kita sebut sebagai fungsi prokreasi, yaitu fungsi untuk menghasilkan keturunan. Ya, jadi memang salah satu tugas manusia yang diemban manusia di dunia ini adalah untuk memperbanyak spesiesnya. Apabila fungsi ini hilang, maka lambat laun manusia akan punah. Yang kedua adalah fungsi rekreasi, kita sebut, atau fungsi kenikmatan. Ya, jadi dengan adanya hubungan seksual, manusia mengharapkan mendapatkan kenikmatan, baik kenikmatan dari dirinya sendiri maupun dapat membangkitkan kenikmatan pada pasangannya. Ya, jadi jika kita bicara fungsi prokreasi, mungkin itu hanya berlangsung sesekali saja. Misalnya setelah menikah lalu punya anak, artinya fungsi prokreasinya berjalan dengan baik. Lalu setelah anaknya agak besar, nanti ingin punya anak lagi, manusia melakukan lagi fungsi prokreasi. Namun mungkin nanti ada batas waktunya. Misalnya jika sudah merasa anak saya sudah cukup kayaknya 3, lalu fungsi prokreasinya akan berhenti. Atau jika pasangan tersebut sudah mencapai usia tertentu, misalnya pada pasangan istrinya jika sudah mengalami menopause. Nah, kita pindah ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi atau fungsi untuk mendapatkan kenikmatan ini adalah fungsi yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Sejak manusia mengenal yang namanya gairah seksual atau hubungan seksual sampai nanti akhirnya ajal menjemput. Jadi tidak ada batasan bahwa fungsi rekreasi itu hanya milik anak muda, tidak. Bahkan pria lanjut usia, wanita lanjut usia pun masih berhak menikmati fungsi rekreasi. Untuk menjalankan fungsi rekreasi, maka salah satu organ yang berperan penting di tubuh pria adalah penis. Ya. Bagaimana nanti si penisnya si pria ini bisa mengalami proses yang kita sebut ereksi. Ereksi itu artinya penisnya bisa berdiri dengan keras, sehingga jika nanti sudah bisa berdiri dengan keras, bisa terjadi proses penetrasi, yaitu masuknya penis ke dalam vagina untuk terjadinya hubungan seksual yang menyenangkan. Namun, tidak selamanya penis itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Ada suatu kondisi yang kita sebut sebagai impotensi atau disfungsi ereksi, yaitu suatu kondisi di mana penis tidak mampu mencapai kekerasan atau tidak mampu mempertahankan kekerasan yang diinginkan agar tercapai kepuasan seksual yang diharapkan. Jadi ada dua komponen kata-kata yang penting di sini. Mampu mencapai dan mampu mempertahankan. Karena di lapangan saya sering mendapati kasus seperti ini keluhannya. Dok, saya itu sebenarnya bisa ereksi. Bisa penisnya masuk ke dalam vagina istri saya. Tapi kok rasanya nggak keras kayak waktu muda dulu ya, Dok? Itu keluhan pertama. Ya. Atau keluhan kedua, Dok, penis saya bisa masuk ke vagina istri saya, tapi kok belum sampai nyemprot, tahu-tahu penis saya itu tiba-tiba melembek atau jadi loyo. Lalu yang paling parah jika kondisinya adalah yang ketiga. Keluhannya berupa, Dok, saya nggak tahu kenapa. Pokoknya walaupun sudah dirangsang dengan cara apapun, penis saya tidak bisa masuk ke vagina istri saya karena tidak mencapai kekerasan sama sekali.
Kondisi nomor 1 dan kondisi nomor 2 kita sebut artinya penisnya tidak mampu mempertahankan ereksi yang diharapkan. Sedangkan kondisi nomor 3 kita sebut artinya penisnya tidak mampu mencapai ereksi yang diharapkan. Kedua kondisi inilah yang kita sebut sebagai suatu kondisi disfungsi ereksi atau impotensi. Ada hal yang unik di sini, bahwa pada dasarnya pria itu tidak sempurna. Tidak ada pria yang sejak pertama kali mengenal hubungan seksual lalu kemampuan ereksinya berlangsung sempurna selamanya. Tidak. Jadi memang ada suatu kondisi yang bersifat situasional yang akan mempengaruhi kemampuan ereksi pria tersebut. Contoh, misalnya ada pasangan suami istri yang sudah berumah tangga kira-kira 3-4 tahun. Sudah punya anak misalnya. Suatu waktu si pria ini mengalami kesulitan ereksi, tapi hanya terjadi 1-2 kali saja. Lalu setelah itu kemampuan ereksinya kembali normal. Setelah kita telusuri, ternyata pada saat dia mengalami kegagalan ereksi tersebut, dia mengalami suatu kondisi masalah di lingkungan pekerjaannya atau masalah interpersonal dengan istrinya. Kondisi-kondisi seperti ini biasanya adalah kondisi-kondisi yang normal. Kita sebut masih normal jika pria itu gagal berhubungan sekitar 1-2 kali saja dalam sebulan, itu masih oke. Misalnya dalam sebulan mereka berhubungan total 15 kali. Lalu ada sekali gagal, 2 kali gagal, itu masih oke. Tapi jika kegagalannya sudah terjadi dengan frekuensi yang cukup sering dan dengan batasan waktu minimal 3 bulan, maka pria itu harus segera waspada. Jangan-jangan dia sudah mulai mengalami gangguan ereksi atau impotensi. Nah, selanjutnya yang perlu digarisbawahi adalah masalah impotensi ini bukan masalah faktor U semata, bukan masalah faktor usia saja. Walaupun berdasarkan teori, sekitar 70% pria lansia di atas 60 tahun akan mengalami gangguan ereksi. Namun, ada juga sekitar 30% pria pada usia 30-39 tahun juga bisa mengalami gangguan ereksi. Jadi, apabila Anda mengalami gangguan ereksi, yang perlu Anda pahami adalah, yang perlu Anda cari tahu adalah berapa sering Anda sudah mengalaminya. Apakah hanya baru 1 kali atau hampir setiap kali saat berhubungan Anda mengalami gangguan ereksi? Pertama. Kedua, seberapa lama sudah durasinya terjadi, ya? Apakah baru 1 minggu atau baru 1 bulan atau 2 bulan? Dan ketiga, seberapa parah kondisinya? Apakah Anda masih bisa berhubungan seksual atau sudah tidak bisa sama sekali melakukan penetrasi atau sudah tidak bisa lagi melakukan hubungan seksual? Jika kondisi-kondisi di atas jawabannya iya dan sudah berlangsung selama minimal 3 bulan, maka Anda harus segera mencari bantuan, harus segera mencari pertolongan ke dokter terdekat untuk memperbaiki fungsi ereksi Anda. Karena memperbaiki fungsi ereksi sama saja dengan memperbaiki keharmonisan rumah tangga Anda. Sampai di sini dulu, kita ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.